Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua bersuka cita pada hari ini, amin. Sekalipun di luar sana mungkin kita mendengarkan begitu takut berita-berita yang terjadi. Terlalu banyak korban COVID, terlalu banyak terjadi kecelakaan dimanapun, gempa bumi. Mungkin itu membuat kita takut. Tapi hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu semua bahwa Tuhan Yesus ada sebagai sahabat kita, sebagai penolong kita. Hari ini Dia mau disukakan dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita mau datang sama Tuhan. Semua keluarga yang ada di rumah, persiapkan hatimu. Tuhan Yesus sangat rindu akan setiap penyembahan kita. Mari kita mau fokus buat Tuhan pada hari ini. Buang dulu semua rasa takut kita, rasa khawatir kita. Karena Yesus adalah perlindungan kita. Mari kita mau siapkan hati. Kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami
kami mau berdiri bersama Engkau Tuhan. Sakara labayaraba sakara baba 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 baba. Ku agungkan Yesus Raja di atas. Lebih lagi bawa hatimu katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kami mengagungkan yang jauh lebih tinggi dari apapun Tuhan. Kami meninggikan Engkau dari apapun dalam hidup kami. Yesus Kau yang layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak.
penyembahan kami jadi dupa yang manis buat Engkau, Tuhan. Menjadi dupa yang harum bagi Engkau, Tuhan. Hari ini kami semua yang ada, Tuhan, seluruh kami yang datang menyembah Engkau, kami percaya Engkau akan puaskan setiap dahaga kami. Engkau akan beri kami urapan yang baru, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, terima kasih, Yesus. Kami buka, Tuhan, ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, kuasa-Mu yang nyata akan terus menjamah setiap kami. Kami imani itu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau beria-ria lagi di dalam Engkau. Haleluya, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya sedikit berpikir kemarin mendengar berita begitu banyak dan begitu naik tinggi angka COVID-19. Secara manusia mungkin kita semua ketakutan. Benar, Bapak Ibu, untuk pergi keluar aja mungkin kita takut. Tapi bagi saya seorang pekerja, saya harus pergi keluar rumah dan bertemu banyak orang. Yang saya percaya satu adalah saya punya Allah yang hidup, amin. Allah yang menjadi sahabat saya, yang menjadi kota benteng saya, yang menjadi perlindungan bagi saya. Dia yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya apapun, sekalipun itu sakit penyakit. Mari kita mau menyanyikan pujian yang luar biasa ini. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Pernah tinggalkan kita. Dia selalu menemani. Siapa namanya? Mari kita boleh angkat tangan bersama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh. Namanya Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri. Namanya Yesus. Amin. Sekalipun dalam kesesakan, sekalipun kita terkena COVID-19, percayalah Yesus yang menghibur hatimu. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi sama-sama angkat tangannya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama
kita. Yesus adalah perlindungan kita. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sama-sama katakan aku percaya. Percaya akan Dia sang perisaiku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkau perlindungan kami dan Engkau kubu pertahanan kami. Amin Bapak Ibu. Setiap kita, jikalau kita bersama Yesus, banyak perkara-perkara besar yang akan kita hadapi. Amin. Banyak perkara-perkara besar yang akan kita lewati. Mari kita mulaikan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan semua. Kita rasakan bahwa Tuhan Yesus ada dan mau melihat setiap pujian kita. Haleluya. Oh, oh, bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Dengan iman katakan bersama Yesus. Yes. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan. Amin. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus. Mari Bapak Ibu. Lakukan Setiap kita yang ada di rumah kita boleh bergerak. Kita boleh beriman menyanyikan pujian. Amin. Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oh Yesus. Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Dia Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Dia adalah Raja buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya melalui lagu-lagu lama yang baru kita nyanyikan kembali, Tuhan memberikan kedahsyatan yang luar biasa. Amin. Ada kata-kata yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Biar setiap kita jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan Yesus tetap ada buat setiap kita. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang luar biasa Bapak Ibu. Engkau selalu ada di hatinya Tuhan. Engkau selalu ada di tangannya Tuhan. Dan Engkau selalu ada di rencananya Tuhan. Dunia mengabarkan banyak hal yang membuat kita takut. Tapi ingatlah, Engkau dan saya, kita semua selalu ada di tangannya Tuhan. Di pikirannya Tuhan. Di hatinya Tuhan. Kau begitu membuat kami terpesona Tuhan. Kau begitu membuat kami terpesona dengan cara-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, tidak pernah ada Allah lain yang seperti Dia. Mari kita imani pujian ini. Ku di tangan-Mu, Yes, Lord. di hati-Mu.
Mari saya angkat Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup. Hanya Dia Tuhan yang melakukan. Hanya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari Bapak Ibu lebih lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dan bertumbuh buat setiap kami. Dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saatnya tiba kita menerima firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala mohon bimbingan Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhan, kami telah siap membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan, dan Engkau memberkati juga setiap kami, supaya firman-Mu itu benar-benar merupakan pesan untuk setiap pribadi kami, dan dengan kekuatan yang Roh Kudus karuniakan, kami mampu melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya adalah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, haleluya. Nah, saya akan menyampaikan firman yang temanya adalah begini. Belajar melakukan yang terbaik. Ya, belajar melakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan ayat masnya yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita meneliti dan memahami firman yang barusan saya baca ini, bukankah Elia seorang nabi yang besar, yang dipakai Tuhan dengan sangat spektakuler, melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Wah, kalau kita mendengar tentang kehebatan Elia, kita pikir, wah saya siapa? Saya terlalu kecil di hadapan Elia. Tidak, saudara-saudara. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi ternyata Elia itu manusia biasa, sama seperti saudara, sama seperti saya. Dia ada kelebihan, kita juga punya kelebihan, tetapi dia juga punya kelemahan, kita punya kelemahan, sama saudara-saudara. Nah,
Tetapi saudaraku, mari kita renungkan nats firman yang barusan kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, saya katakan demikian. Jangan puas melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sekali lagi tolong dengar, jangan puas melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, saudaraku yang kekasih, memang Elia adalah orang yang biasa, sama seperti kita. Tetapi tolong lihat saudara-saudara, Elia ini ternyata semangatnya luar biasa. Nah, ketika dia berdoa saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 17, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang membedakan Elia dengan kita misalnya, ya. Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh saudara-saudara. Bukan hanya sikapnya ketika dia berdoa menghadap Tuhan dengan sikap yang betul-betul bersungguh-sungguh, yang fokus memandang kepada Tuhan, perhatiannya tertuju kepada Tuhan, tetapi juga imannya ini benar-benar dia yakin, dia percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya, ya. Apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia betul-betul beriman tentang hal itu. Dia mengimani tentang Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Bahkan mujizat itu belum berakhir sampai hari ini, masih terus berjalan, saudara-saudara. Nah, itu adalah kesungguhan Elia. Itu sebabnya dia dikatakan dalam ayat tadi, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara? Apakah ketika kita berdoa, kita hanya biasa-biasa saja? Ya, namanya juga orang Kristen. Kalau enggak berdoa bagaimana? Kalau enggak membaca Alkitab bagaimana? Kalau enggak ke gereja bagaimana? Sehingga kita hanya melakukan yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Nah, jangan terjadi dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena kalau kita hanya biasa-biasa saja melakukan segala perkara, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, kemuliaan kuasa Allah, mujizat, pertolongan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita ya biasa-biasa saja. Tidak seperti spektakuler yang dialami oleh Elia. Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Wah, saudaraku. Waktu itu Israel kerohaniannya sedang merosot tajam. Mereka meninggalkan Tuhan Allah Israel. Mereka ikut menyembah kepada ilah-ilah bangsa kafir. Nah, itu sebabnya saudaraku, Elia ingin supaya bangsa Israel disadarkan dan bertobat. Dia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan. Sampai nanti aku katakan kembali baru engkau turunkan hujan. Dan Tuhan konsekuen mendengar doa Elia yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Dikatakan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Tuhan mengabulkan doa Elia. 3,5 tahun tidak turun hujan, saudara-saudara. Nah, ujung-ujungnya Israel sadar. Lalu kemudian terjadilah pertobatan. Nah, ketika sudah terjadi pertobatan, Elia kembali berdoa supaya langit menurunkan hujan. Lalu Tuhan konsekuen, Tuhan menurunkan hujan yang luar biasa. Lalu bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Itulah doa daripada Elia yang sangat luar biasa. Nah, di mana semangat doanya itu berkobar-kobar, menyala-nyala, on fire, saudara-saudara. Apakah saudara mempunyai doa yang seperti Elia, saudara-saudara? Nah, semangat juang kita dalam kita berdoa, di dalam kita melayani Tuhan, harus betul-betul dengan penuh kesungguhan yang paling baik yang kita berikan kepada Tuhan. Seperti Elia, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, semangat yang dimiliki oleh Elia ini luar biasa, saudara. Dia memiliki the spirit of excellence. Artinya roh yang luar biasa. Bukan the spirit of biasa-biasa. Nah, bukan saudara-saudara. Tetapi the spirit of excellence. Nah, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi jadilah orang Kristen yang luar biasa.
yang kita buktikan dalam melakukan segala perkara, kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, di dalam kitab Ayub pasal 32, mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Ayub di pasal itu. Ayub pasal yang ke-32 saudaraku, ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18. Nah saudara-saudara, dikatakan begini, ayat 18 bagian B. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Wah saudaraku, ini sangat luar biasa ini. Semangat yang ada di dalam dirinya itu mendesak akan dia, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya saya dan saudara harus punya semangat. Dan semangat itu merupakan kekuatan yang mendesak kita. Sehingga kita tidak tinggal diam. Tetapi kita bereaksi yang sangat positif untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Kemudian di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah saudaraku, kalau kita tawar hati, ya mungkin saudara melihat ya orang lain juga tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku pun ya tidak berbeda dengan mereka. Nah apalagi ketika saudara melihat ya orang lain yang sebetulnya lebih lama menjadi orang Kristen daripada saudara, tapi mereka kok tetap biasa-biasa. Lalu saudara katakan, ya dia kan lebih lama jadi orang Kristen daripada saya. Saya kan baru-baru saja. Kok dia biasa-biasa saja? Apalagi saya, ya udahlah. Jangan saudara. Ya, kalau kita tawar hati seperti itu, maka apa yang terjadi? Kecilah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk berdoa, kekuatan kita melakukan firman, kekuatan kita beriman kepada Tuhan, kekuatan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, maka kecil sekali saudara-saudara. Itu sebabnya Ayub ini benar-benar kita harus teladani. Dalam mengalami penderitaan, maka semangatnya muncul saudara-saudara. Dan itulah yang membuat dia dapat bertahan menghadapi berbagai macam pencobaan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, kita harus memiliki tekad yang tidak mudah menyerah. Ya. Jadi kalau kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, yang pertama tadi jangan puas melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Lalu yang kedua sekarang ini harus memiliki tekad yang tidak mudah menyerah. Dalam 2 Korintus 11 ayat 27 dan ayat 28 dikatakan demikian. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wah ini luar biasa ini saudaraku ya. Rasul Paulus mempunyai tekad yang tidak gampang menyerah. Walaupun dia harus berjerih lelah dan bekerja begitu berat. Waktu untuk tidur itu sedikit sekali, saudara-saudara. Ya, kadangkala dia lapar, dia haus. Kenapa? Nggak ada makanan. Nah, saudaraku yang kekasih, kerap kali dia berpuasa. Nah, ini puasa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk menarik kuasa Allah masuk dalam dirinya. Dia mengalami kedinginan tanpa pakaian. Bayangkan. Saudara punya pakaian satu lemari penuh, bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara. Ya, Rasul Paulus mengatakan dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, artinya penderitaannya masih begitu banyak sekali. Tetapi apa yang dia katakan, urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat, itu dilakukannya dengan penuh kesetiaan. Sehingga apa yang dialami dalam kekurangannya, penderitaannya, kemiskinannya, dan sebagainya, tidak mengurangi semangatnya dan tekadnya untuk memelihara jemaat-jemaat. Luar biasa saudaraku. Jadi
Rasul Paulus bukan orang-orang yang biasa seperti orang pada umumnya. Walau banyak penderitaan, ia tetap berjerih lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Orang semacam ini adalah orang yang hebat, saudara-saudara ya. Karena memiliki semangat juang yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, memasuki bulan-bulan berikutnya di tahun 2021 ini, tantangan begitu berat. Tetapi tunjukkanlah dirimu bahwa engkau adalah anak Tuhan, bukan anak yang sembarangan, bukan orang Kristen yang sembarangan, tetapi engkau adalah pilihan daripada Tuhan. Karena itu harus memberikan yang terbaik. Dalam hal ini, tunjukkanlah engkau memiliki tekad yang tidak gampang untuk menyerah. Yang ketiga, saudara-saudara, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, di mana kita harus memiliki iman yang lebih besar daripada iman orang pada umumnya. Ya, jadi iman kita ini harus lebih menonjol, lebih besar daripada orang-orang pada umumnya. Nah, saya memberikan satu contoh. Bilangan 13 ayat 30. Dikatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku, Musa mengirimkan 12 utusan untuk melihat lebih dulu, untuk mengintai itu negeri Kanan itu kayak apa keadaannya. 12 orang kemudian diutus. Nah, ketika mereka berhasil mengintai negeri itu dengan membawa bukti buah-buahan, saudara-saudara, ternyata terbagi dua. Yang 10 pengintai, laporannya kepada Musa negatif semuanya. Mereka mengatakan memang negeri itu adalah negeri yang berkelimpahan, ya subur sekali, tetapi sayang. Penduduk di sana kuat-kuat, bahkan banyak raksasa-raksasa di sana. Suku Enak ada di sana. Kita pasti akan ditelan oleh mereka. Kita tidak akan bisa menduduki negeri itu. Nah, saudaraku, apa yang dilihat oleh Kaleb ya juga sama sebetulnya, tetapi dia memberikan laporan yang positif kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri. Ya, Kaleb tadi mengatakan tidak, bukan kita yang dikalahkan oleh mereka, tapi kita yang akan mengalahkan kepada mereka. Kita pasti akan menduduki negeri itu, ya, dan kita pasti akan menang. Jadi iman daripada Kaleb ini di atas iman rata-rata daripada orang pada umumnya, saudaraku. Saya berikan contoh kemudian di dalam Markus pasal 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, coba saudaraku yang kekasih, ini seorang yang telah mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Pokoknya dia sudah nunggu-nunggu saatnya, kapan dia mati. Sudah begitu kasarnya, saudara-saudara. Tetapi begitu dia mendengar Yesus akan melewati suatu daerah di mana dia ada, maka dia mengambil keputusan, aku akan menjamah jumbai jubahnya. Sebab kalau aku menjamah, maka penyakitku pasti lenyap. Nah, orang berbondong-bondong banyak sekali mereka ya ingin melihat siapakah dan bagaimanakah itu Yesus. Berjubel, saudara-saudara. Nah, ini wanita yang pendarahan ini, saudara-saudara, karena pendarahan sudah cukup lama. Kalau dia berdiri sedikit tentu pusing. Pusing 7 keliling. Tetapi dia jatuh bangun, dia terus bertekad, aku akan menjamah jumbai jubahnya. Di antara orang yang begitu banyak sulit sekali. Tapi tekad dan semangatnya ini luar biasa, tidak kendor, saudara-saudara. Dia terus bangkit, dia terus maju. Akhirnya dia berhasil menjamah jumbai jubah Yesus. Dan dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Yesus merasakan ada suatu tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Dan Tuhan berkata kepada para muridnya, siapa yang menjamah aku? Para murid mengatakan, ya Tuhan, orang
jejal-jejal seperti ini, ya banyaklah yang tak sengaja nyenggol Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu ada satu orang yang menjamah dengan iman. Makanya itu tenaga keluar dari diri Yesus mengalir kepada orang itu dan terjadilah mujizat. Penyakit orang yang menjamah itu disembuhkan. Nah, kita melihat iman yang menjamah ini lebih daripada orang pada umumnya. Nah, saudaraku, itu sebabnya milikilah iman yang lebih besar daripada iman orang pada umumnya. Yang keempat, saudaraku, memberikan yang terbaik berarti harus memiliki kasih yang lebih dalam dari kasih orang banyak, ya. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudaraku, kita tahu ini riwayat daripada Simon Petrus. Dia menyangkali Tuhan sampai 3 kali. Dia tidak berani terang-terangan mengaku bahwa dia adalah murid daripada Yesus. Dia mengatakan, "Aku tidak kenal apa yang engkau tuduhkan kepadaku." Nah, saudaraku yang kekasih, setelah Yesus bangkit, lalu Yesus menjumpai para muridnya, ya, para murid sedang mencari ikan, lalu kemudian tidak dapat apa-apa. Tuhan perintahkan lagi supaya mereka ya melemparkan jalan sebelah kanan dari perahu mereka, dan ternyata mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ketika mereka mendarat, apa yang terjadi? Tuhan sudah mempersiapkan bakaran ikan dengan roti, saudara-saudara. Dan Tuhan mengatakan, "Marilah kita sarapan." Wah, betapa bahagianya ya. Lelah-lelah cari ikan, tetapi Tuhan menyediakan sarapan pada waktu pagi dengan roti serta ikan bakar. Itu luar biasa, saudaraku. Nah, sesudah makan, saudara-saudara, Yesus mendatangi Simon Petrus. Lalu Yesus berkata demikian, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini?" Coba kalimat ini saudara cerna baik-baik. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Tuhan mau mengendaki supaya iman Petrus itu melebihi daripada iman murid-murid yang lain. Karena dia pernah mengatakan, ya, biar aku mati bersama-sama dengan engkau, aku berani. Para murid belum berani mengatakan seperti itu. Tapi Petrus mengatakan hal seperti itu. Berarti tekadnya lebih besar daripada yang lain. Tetapi buktinya kosong, saudara-saudara. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Akhirnya Simon Petrus gagal, saudara-saudara. Namun dengan perkataan itu, Tuhan pulihkan akan kasih daripada Petrus. Tuhan kembalikan lagi kasih daripada Petrus dan semangatnya yang betul-betul benar. Sehingga kemudian berikutnya Rasul Petrus menderita sengsara, menjadi martir bagi Tuhan. Tetapi tetap beriman dan sungguh-sungguh memberitakan Injil dan percaya kepada Yesus. Ini luar biasa. Jadi harus memiliki kasih lebih daripada kasih kebanyakan orang. Nah, kemudian di dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ya. Daniel 6 ayat 11 dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada peraturan yang ditetapkan oleh raja dan diumumkan untuk semua rakyat. Mereka tidak boleh menyembah dan berdoa kepada Allahnya masing-masing, tetapi harus kepada raja. Nah, kalau tidak akan dihukum. Nah, ketika pengumuman itu sudah diresmikan dan diumumkan, apakah Daniel ini kemudian takut? Dia biasa 1 hari itu 3 kali berlutut dan berdoa. Kemudian apakah dia memberhentikan kegiatannya? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Kasihnya tetap sama walaupun menghadapi ancaman. Dia seperti biasa melakukan 3 kali berlutut, berdoa, serta memuji Allah dalam sehari. Bayangkan,
Dia tidak mau dikalahkan dengan peraturan yang membahayakan nyawanya. Tetapi saudaraku, dia lakukan dengan segenap hati. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Dia dibuang ke lubang atau gua singa yang ganas. Tetapi karena imannya, karena kasihnya yang luar biasa, Tuhan menghargai apa yang Daniel ini telah lakukan. Sehingga mulut singa dikatupkan oleh Tuhan. Dan Daniel tidak diapa-apakan oleh singa. Sehingga akhirnya dia dilepaskan karena raja telah melihat kesetiaan daripada Daniel ini luar biasa. Akhirnya dia keluar daripada gua singa dengan badan yang utuh sama sekali. Nah saudaraku yang kekasih, memasuki tahun baru 2021 ini, mari kita belajar selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu melakukan yang terbaik terhadap sesama kita. Lebih-lebih di dalam pekerjaan Tuhan, membela dan mendukung serta membantu pelayanan di dalam gereja kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, kemenangan Allah dinyatakan, berkat Allah akan dinyatakan, mujizat Allah akan terjadi atas diri saudara. Berbagai saudara mendengar ini firman, terlebih yang mengimani dan melakukan. Haleluya. Amin. Dimanapun saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menjalani hari-hari di tahun baru ini. Kembali Engkau memperdengarkan suara-Mu, supaya kami melakukan yang terbaik, bukan yang terjelek. Tuhan, mampukan kami, beri kami kekuatan, karena kekuatan kami terbatas. Kami percaya Elia dapat memberikan yang terbaik, karena roh Tuhan ada di dalam dia. Demikian juga akhirnya Daniel itu pun sama, mempunyai roh yang luar biasa. Demikian bagi kami Tuhan, penuhkanlah kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya muncul kekuatan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, seperti orang pada umumnya, yang memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi orang Kristen yang luar biasa dan selalu belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Dan hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Di layar kaca ada nomor-nomor rekening yang dapat ditransfer untuk persembahan Bapak Ibu semua. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Tuhan persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami yang memberi dan Engkau akan kembalikan lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib,
Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Nah sekarang saudaraku, mari kita semuanya bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih yang besar dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus selalu menyertai engkau dalam menjalani hari-hari yang baru, memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Untuk seterusnya, engkau dijaga, dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Sekali lagi ku memujimu Tuhan. Ku memujimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.